Kini kita memasuki ke sesi utama, yaitu kolokium dan bedah buku. Untuk itu, telah bergabung bersama kami di atas panggung, moderator pada pagi hari ini, Romo Aloysius Budi Purnama PR, selaku Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Secara singkat saya akan membacakan riwayat hidup dari moderator kita pada pagi hari ini. Romo Aloysius Budi Purnomo PR ditahbiskan sebagai Imam Diosesan Keuskupan Agung Semarang pada 8 Juli 1996. Imam kelahiran Wonogiri 14 Februari 1968, bertugas sebagai Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Romo Budi adalah doktor ilmu lingkungan dengan spesifikasi ekoteologi Interreligious Encyclic Laudato Si. Dan Romo Aloysius mengajar sebagai dosen pada program Doktor Ilmu Lingkungan Sugio Pranoto Semarang. Kami persilahkan kepada moderator kita pada pagi hari ini, Romo Aloysius Budi Purnomo PR, untuk memandu acara dan juga memperkenalkan para pembicara. Terima kasih MC yang memberi kesempatan kepada saya untuk membuka kolokium dan bedah buku kita pada pagi hingga siang hari nanti. Yang saya muliakan, yang masih hadir di sini, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Monsinyur Antonio Subianto sebagai Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia, para pimpinan Rektorat, Bapak Rektor Universitas Atmajaya Jakarta, para guru besar, para akademisi, seniman, pelaku media, dan semua saja yang masih setia di dalam ruangan ini. Saya akan mengajak kita dari tadi duduk terus, berdiri sejenak. Kang Irfan juga berdiri bersama saya. Kita akan menggunakan judul buku, kata pertama, Salve, sebagai salam kita satu terhadap yang lain. Meskipun judul ini, Salve Peregrinans Spei, tertuju secara khusus untuk Bapak Suci Paus Fransiskus, tetapi kita meminjam ungkapan Salve sebagai salam di antara kita. Maka baik seperti yang saya lakukan dengan Kang Irfan, kita mengucapkan kata Salve sambil bertepuk dengan kiri kanan kita, ya, Salve, kiri kanan depan belakang boleh, supaya saling mengenal, iya. Salve itu salam sejahtera untuk kita semua, iya. Belum, masih sambil mengatakan Salve, tadi saya lihat masih pada bimoli, bibir moncong 5 cm gitu ya, alias cemberut. Maka sambil mengatakan Salve, tersenyum satu sama lain. Salve, lalu senyum ya. Salve. Iya. Itulah salam kita. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Buku kita itu sangat tebal, 400 halaman lebih, ditulis dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia tentu yang pokok, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karena buku ini memang ditujukan untuk Bapak Suci Paus Fransiskus sebagai peziarah pengharapan untuk kita semua. Maka sangat menarik bahwa dalam buku ini melibatkan 33 penulis
yang beragama Islam dari berbagai macam, dalam tanda kutip bahasa saya, denominasinya gitu ya. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Muhadinu. Muhammadiyah berarti NU. Biasanya teman-teman Muhammadiyah itu serius ya, jarang lucu. Maka kalau ada orang Muhammadiyah lucu berarti dia Muhadinu. Muhammadiyah berarti NU. Nah, kalau saya Romo Katolik merupakan Muhadinu cabang Katolik. Meskipun saya sendiri dibaptis tanggal 20 Februari, 6 hari sesudah saya lahir, tetapi sebelum dibaptis, saya sudah diberi label NO oleh ayah saya. NO bukan singkatan Nahdlatul Ulama, tetapi Aloysius Budi Pur NO Mo. Karena nama saya Aloysius Budi Purnomo. Nah, disitulah perjumpaan-perjumpaan kita alami. 33 penulis berkontribusi untuk buku yang sangat istimewa ini, persembahan bagi Bapa Suci Paus Fransiskus sebagai sang peziarah pengharapan. Ketika saya memperhatikan 33 penulis, saya otak-atik gatuk. Angka 3 itu jelas. Tanggal 3 Paus Fransiskus hadir di tengah-tengah kita. Sampai tanggal 6, 3 tambah 3 sama dengan 6. Di bulan September, bulan 9, 3 kali 3 sama dengan, ini hebat sekali editornya ini, Mas William ini. Tepuk tangan untuk sang editor. Lebih dalam lagi, dalam konteks spiritualitas, angka 33 itu kalau dalam perspektif Islam sangat khusus, unik. Ada doa, dalam tasbih itu ada yang 99 nama Allah, lalu ada 33. Maka angka 33 ini spiritual banget dari sisi Islam. Dari sisi Katolik, angka 33 itu penting karena di sanalah penentuan keselamatan terjadi. Dalam usia 33 tahun, Yesus wafat dan bangkit untuk menebus seluruh alam semesta ini. Maka angka 33 sungguh-sungguh angka yang inklusif, punya muatan yang sangat mendalam. Di mata saya sebagai moderator yang secara mendadak diminta untuk menjadi moderator pada forum yang sangat mulia dan terhormat ini. Maka tanpa memperpanjang kata, saya ingin mengundang ada penulis kita yang akan menjadi pembicara pertama, yaitu Mas Syafiq Ali. Beliau cerdas. Panitia itu minta setelah tanda tangan, kami diminta duduk di sini. Beliau memilih turun karena di sini menjadi dekorasi. Tapi malah bisa berfoto dengan Pak Menteri gitu ya. Mas Syafiq Ali ini merupakan penulis yang dalam buku memberikan tulisan dengan judul Kunjungan Paus Fransiskus dan Semangat Kolaborasi Lintas Iman di Akar Rumput. Baru pulang dari Dili, masih kelihatan aura Timor Leste, dan akan berbagi pengalaman tentang tulisan yang beliau sumbangkan di buku ini. Beliau orang yang sangat penting, memiliki banyak pengalaman di PBNU tentu saja, tapi namanya Syafiq Ali, tidak ada unsur NO-nya seperti saya ya. Pembicara kedua yang sejak tadi setia bersama saya di panggung, yaitu Kang Irfan
Amali. Beliau nanti akan berbagi tentang tulisannya yang berjudul Kunjungan Paus Fransiskus dan Semangat Indonesia Damai. Maka saya beri kesempatan pada dua narasumber pertama, Mas Ali, dan kemudian nanti Kang Irfan, untuk berbagi tentang apa pengalaman yang panjenengan tulis di dalam buku ini. Saya membaca itu auranya positif banget, berkobar-kobar. Ketika membaca tulisan-tulisan para narasumber di sini, saya merasa berada di dekat Bapa Suci yang sekarang ini membutuhkan doa-doa kita lebih. Waktu dan kesempatan saya berikan pada Mas Safik. Silakan. Terima kasih Romo Budi. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu semua. Pak Steve, Prof. Vida, Romo Monsinyur, dan yang lain-lain. Ya, saya mungkin langsung aja nih. Seperti yang saya tulis, saya kira kunjungan Paus ini sebuah peristiwa yang luar biasa, sumbangan besar buat Indonesia, dan sebuah tindakan yang saya kira meringankan beban kita semua. Kenapa? Karena kita tahu, saya kira Indonesia atau bahkan dunia dalam beberapa tahun terakhir dilanda konflik, sentimen, kampanye kebencian yang tadi disitir oleh Pak Nazarudin Umar, dan seolah-olah kita semua tidak tahu dan tidak bagaimana cara mengatasinya. Di Indonesia kita pernah mengalami waktu peristiwa politik Pilkada DKI, bagaimana sentimen terhadap non-Muslim dibangkitkan. Di Eropa atau Amerika yang mayoritas Kristen juga kita menyaksikan bagaimana sentimen Islamofobia itu juga digaungkan. Dalam 10 tahun lebih kita hidup dalam sebuah dunia yang mungkin mereka yang beragama itu mengalami kesulitan kalau dia dalam posisi yang minoritas. Tetapi dalam posisi yang mayoritas juga tidak kalah menyulitkan. Karena saya kira semua orang beragama yang mewakili mayoritas ketika menyaksikan kampanye-kampanye kebencian yang diatasnamakan agama mereka, mereka juga terbebani luar biasa. Saya kira saya dan teman-teman di NU merasakan itu ketika tahun 2017. Jadi ketika ada kunjungan Paus, itu adalah sebuah tindakan simbolik yang sangat berharga, meringankan beban kita semua, saya kira. Banyak sekali saya kira mungkin dalam beberapa tahun sejak peristiwa itu banyak sekali umat beragama mungkin agak menjauh, kagok atau kaku, atau ya tidak tahu bagaimana cara membangun jembatan lagi. Sementara kita tahu bahwa Paus dikenal sebagai sosok yang memang punya semangat membangun jembatan dengan sebutan pontifex itu. Dan saya sendiri misal di NU, saya belajar banyak dari Gus Dur, bagaimana Gus Dur memberi contoh bagi kami semua untuk punya keberanian membangun jembatan hubungan dengan umat agama lain. Saya kira sebelum Gus Dur sulit menemukan figur di NU yang berskala nasional sehingga kelihatan buat seluruh generasi NU dan menjadi model. Tetapi sejak Gus Dur kami punya contoh yang sangat jelas, pemimpin tertinggi di NU, cucu dari pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari, yang kemudian dengan ringan dan dengan proaktif selalu menjangkau, mengunjungi, bertemu dan silaturahmi dengan banyak sekali tokoh-tokoh agama. Saya kira Romo Magnis sangat sering bertemu dengan Gus Dur, gitu kan. Dulu ada Romo Mangun, dan juga di Hindu ada Ibu Gedong Bagus Oka, ada Pendeta Nababan, ada banyak sekali figur-figur dari agama lain yang berteman baik dengan Gus Dur. Mungkin Gus Dur adalah ketua umum NU pertama yang punya relasi begitu luas dan begitu dekat dengan tokoh-tokoh agama lain, dan itu menjadi role model dan simbol bahwa buat generasi NU sudah semestinya melakukan itu. Kita manusia saya kira memang makhluk simbolik.
ketika kita tidak menemukan arahan yang verbal, kita membaca dari tanda-tanda, dari simbol-simbol, dan kita semua mengikuti itu. Dan kunjungan Paus saya kira merupakan bahasa simbolik yang luar biasa buat masyarakat Indonesia, bukan hanya bermakna buat masyarakat Katolik, tapi juga buat masyarakat Indonesia yang lain, terutama NU. NU sendiri bukan hanya Gus Dur, tetapi Gus Yahya Stakuf yang hari ini Ketua Umum PBNU, juga beberapa kali ke Vatikan dan 2 kali bertemu langsung dengan Paus Fransiskus. Jadi Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU yang juga notabene bisa dibilang sebagai murid Gus Dur, karena cukup dekat juga dengan Gus Dur, juga berusaha menindaklanjuti apa yang sudah dibangun oleh Gus Dur. Buat saya pribadi, saya banyak sekali teman-teman Katolik, ya. Saya sempat kuliah di STF Driarkara, jadi di STF saya menjadi minoritas karena di kelas kayaknya hanya saya satu-satunya yang Muslim. Dan saya bisa merasakan bagaimana antusiasme teman-teman saya yang sekarang sebagian udah pada jadi romo gitu kan, antusiasme teman-teman atas kedatangan Paus, ya. Jadi saya banyak mendapatkan cerita bahkan sebelum kunjungan Paus bagaimana semua antusias pengen bisa bertemu, mencium tangan atau doakan dengan Paus. Nah ini kayak warga NU Rin Romo. Warga NU kalau ketemu kiai atau orang yang dianggap berilmu dan lebih suci dalam tanda kutip gitu ya, doanya kira-kira lebih mustajab, itu kan berebut dicium tangannya. Jadi ketika saya menyaksikan bagaimana antusiasme warga Katolik dan cerita-cerita pasca itu, betapa mereka yang sempat bukan hanya cium tangan, ya, ibaratnya dilewati, yang ada di barisan yang dilewati oleh Paus, ceritanya mirip seperti orang NU habis pengajian kemudian berpasasan nama kiainya. Jadi beda-beda dikit gitu. Kadang-kadang saya berpikir, kayaknya masyarakat Katolik itu udah menjadi lebih rasional ala barat gitu ya. Ternyata masih Jawa dan NU juga gitu loh. Nah, jadi mungkin itu juga yang menjelaskan kenapa banyak sekali kiai-kiai NU atau saya pribadi menjadi lebih cepat atau cukup cepat nyambung gitu ya dengan teman-teman. Saya tidak oportunis, yang saya mungkin temui atau yang menjadi teman-teman dekat, mungkin banyak sekali romo atau frater dulunya yang memang backgroundnya masih ada Jawanya. Jadi kadang-kadang saya melihat, ya, Katolik di Indonesia masih sangat terlalu Jawa, seperti NU yang mayoritasnya juga Jawa. Jadi kejawaannya sangat kuat. Nah, mungkin itu juga yang mempengaruhi. Tetapi kembali bahwa kita hidup di dunia yang selama bertahun-tahun banyak sekali kelompok yang berusaha membangun tembok, membatasi bahwa kita tidak boleh bergaul dengan ini, kita nggak boleh berurusan dengan ini, kita nggak boleh berhubungan dengan ini. Nah, Paus adalah sosok yang saya memahami sama seperti Gus Dur, adalah sosok yang punya semangat besar membangun jembatan dengan resiko apapun, kritik apapun yang dialamatkan pada beliau. Dan Paus juga sosok yang saya melihatnya juga mirip dengan Gus Dur, sosok yang punya kepedulian luar biasa terhadap mereka yang lemah, pada mereka yang terpinggirkan. Saya membaca pengantarannya dari Mas Willem dan apa yang saya pahami sebelumnya menjadi terkuatkan dengan itu. Mas Willem misalnya di pengantaran bercerita dengan sangat baik, menggambarkan bagaimana sosok Paus Fransiskus yang kemarin hadir di Indonesia. Mungkin itu sementara, Romo. Oke. Terima kasih Mas Syafiq Ali untuk pengantar, ya. Nanti kita akan mendalami dalam diskusi lebih lanjut. Sebelum saya mempersilahkan Kang Irfan, saya undang karena setelah ini langsung Prof. Mikael II. Apakah Prof. Muda sudah rawuh di tengah-tengah kita? Belum. Maka Prof. Mikael saya undang untuk naik ke panggung, supaya nanti setelah Kang Irfan langsung kepada beliau. Kalau dua narasumber kita yang pertama ini dari latar belakang Islam, Mas Syafiq tadi jelas NU, Kang Irfan apa? Muhammadiyah Pasundan, ya. Karena dari Bandung. Dan Prof. Mikael II kita kenal semua juga di Civitas Akademika Atmajaya ini sangat akrab dengan beliau, dengan latar belakang Katolik, nanti akan memberikan nuansa yang estetis, etis, laksana berdansa begitu, ya.
Monggo Kang Irfan, saya persilahkan waktu untuk Anda. Baik, terima kasih Romo Budi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Pada kesempatan ini pertama saya merasa terhormat menjadi bagian dari 33, di sini disebutnya tokoh muslim yang menulis untuk memberikan sambutan ahlan wa sahlan untuk Paus Fransiskus yang menjadi sosok, kalau saya di sini judulnya menyebutnya sebagai meruntuhkan tembok prasangka dan menjembatani keragaman. Mungkin saya boleh cerita aja saya, kalau Mas Afik tadi pengalaman dari high level, saya mah dari komunitas aja. Jadi saya kalau dilihat list nama teman saya waktu kecil, saya tumbuh di Bandung, daerahnya sangat multikultur. Jadi teman-teman saya itu namanya ada Franciscus, ada saya punya teman namanya. Kemudian Stefanus, Kunce, Cuncun, bisa ditebak. Mereka itu agamanya mayoritas Kristen. Tapi saya juga punya teman-teman yang dari Kejawen dan lain-lain. Jadi saya tumbuh dalam suasana yang sangat multikultur. Jadi celebrating diversity, Indonesia kecil. Nah, cuman kemudian saya mengalami setelah SD lulus itu masuk ke pesantren yang itu homogen. Ya, pesantrennya sangat moderat, tapi kebetulan sayanya itu senang baca. Ini adalah pisau bermata dua. Berpikir kritis itu pisau bermata dua. Salah satunya karena saya kritis, baca buku salah baca. Karena yang datang tukang buku yang datang ke pesantren saya itu dia buku-bukunya buku-buku yang cukup keras. Sehingga saya membaca buku-buku tentang Dewan Inkuisisi di Spanyol, tentang Perang Salib, tumbuh kebencian terhadap Kristen. Jadi kalau kata orang sekarang namanya self-radicalize katanya. Jadi saya itu wah gitu, jadi menjadi keras gitu, menjadi benci sama orang Kristen karena baca itu. Begitu, padahal saya waktu kecil sangat teman-teman saya Kristen gitu. Kalau dulu itu ada Facebook, mungkin saya sudah join dengan grup ISIS tuh, udah join. Untung nggak ada Facebook, jadi radikal sendiri aja gitu. Nah, tetapi alhamdulillah ketika saya masuk kuliah terbuka lagi dan saya bersama teman-teman di Muhammadiyah, kita Ikatan Pelajar Muhammadiyah membuat sebuah gerakan aktif tanpa kekerasan. Itu saya dapat inspirasinya dari teman-teman Kristen di Solo namanya Noviko, Non-Violent Community. Saat itulah saya melihat, oh ternyata ada gerakan perdamaian. Nah, dari sanalah saya mulai mengkampanyekan perdamaian. Singkat cerita, setelah saya 4 tahun dengan teman-teman Muhammadiyah mempromosikan perdamaian itu, singkat cerita tahun 2006 saya bertemu dengan seorang teman namanya Eric Lincoln. Dia itu seorang Amerika, bule, Kristen. Kemudian saya Muslim, ya. Kemudian terjadi ini nih, prasangka. Eric nganggap saya ini kayaknya Taliban deh, soalnya lihat jenggot saya. Saya juga saya lihat ini antek Amerika, Kristen gitu. Wow, ada saling curiga. Tetapi setelah ngobrol, ternyata dia itu adalah konselor remaja di Chicago tentang non-violence. Saya sudah aktif di Muhammadiyah tentang perdamaian. Akhirnya kami membuat sebuah buku judulnya 12 Nilai Dasar Perdamaian. Cuma bikin buku aja. Ternyata itu diterapkan di Aceh, di Jawa Barat, sampai sekarang sudah di Filipina dan lain-lain. Ternyata orang-orang perlu belajar perdamaian dan perlu juga kami memperlihatkan bahwa bisa loh dua orang berbeda agama, berbeda latar belakang budaya itu berkolaborasi. Nah, kami langsung bereksperimen di tahun 2009, yaitu ngajak anak-anak Kristen dari sekolah Bais untuk datang ke pesantren. Tebak Romo, kira-kira mau nggak? Bisa nggak? susah sekali. Anak-anak yang dari sekolah Kristen itu takut ke pesantren karena pesantren itu wah takut ada apa. Orang pesantren takut kedatangan orang beda agama karena belum pernah. Masyarakat nanti gimana? Itu kalau di NU mungkin udah biasa ya. Ya, sebagian juga. Ya. Nah, waktu itu khawatir, wah itu negosiasinya hampir gagal tapi akhirnya jadi cuma 1 hari. Tapi apa yang terjadi? Mereka ternyata dalam kurang dari 8 jam, mereka itu 4 jam aja udah langsung tembok prasangkanya runtuh dan jadi sahabatan. Udah asar harus pulang nggak pulang, udah maghrib harus pulang nggak pulang, udah isya nggak pulang. Jadi mereka mau nginep gitu. Tapi karena tidak nginep ya harus pulang. Saya eksperimen lagi. Untuk kemudian ngundang sekolah Kristen Yahya di Bandung ke sekolah Muhammadiyah. Terjadi hal yang sama, kurang dari 4 jam mereka jadi sahabat. Sebelumnya ditanya prasangka apa? Sederet prasangka tentang Islam, sederet prasangka tentang Kristen. Setelah bertemu,
cair, mereka melihat sama-sama manusia. Bahkan menariknya ketika setelah kunjungan siswa Kristen ke Muhammadiyah, kita kunjungan balik Muhammadiyah ke sekolah Kristen, ada sesuatu yang terjadi yang menarik sekali. Jadi ternyata ketika mereka masuk ke sekolah, di lapangan sudah disambut dengan di panggung anak-anak Kristen ini bikin sambutan dengan sholawatan. Wah, itu sampai menggelora dan mengharukan gitu ya. Tapi sebetulnya ada satu hal yang mereka tidak tahu, bahwa sebetulnya orang Muhammad itu nggak sholawatan ya. Jadi nanti ini ke teman-teman yang Kristen di sini kalau datang nanti lihat-lihat ini Muhammadiyah apa NU ini. Muhammadiyah nggak suka sholawatan, tapi karena Islam udahlah nggak. Tapi itu menyentuh sekali ya. Saya eksperimen lagi, kebetulan saya mendirikan pesantren namanya Pesantren Hulas Asih, namanya Pesantren bukan pesantren, Pesantren Hulas Asih di Garut. Ya, kami mengundang anak-anak Kristen itu juga, dan apa yang terjadi, mereka itu untuk pertama kalinya sejumlah anak-anak itu belum pernah ketemu dengan Kristen, yang Kristen juga sama. Apa yang mereka itu color blind, nggak lihat agamanya apa. Mereka itu yang cuma lihat, mereka itu karena di pesantren kami itu ada balong, ada sawah, ada kolam, anak-anak itu langsung berenang barengan gitu. Anak-anak pesantren kami nggak apa-apa, soalnya kami kan di situ. Tapi yang bingung adalah guru-guru dari sekolah Kristen itu, karena mereka nggak bawa baju sama. Aduh, bingung. Ya, tapi disitulah terjadi momen yang indah sekali ketika mereka bajunya basah, gurunya bingung ini gimana pulang ke Bandung. Anak-anak santri ini meminjamkan anduk, meminjamkan sarung yang sampai sekarang itu belum dikembalikan. Karena mereka pulang ke sana kayak gitu. Nah, itu. Jadi sebetulnya anak-anak kecil itu, saya waktu kecil tuh colorblind. Ketika Eric Lincoln nanya anaknya, "Hei, kamu tadi di sekolah itu teman-teman kamu itu apa? Apa maksud Bapak? Apa?" Mereka manusia gitu. Maksudnya orang mana, agamanya apa. Kita itu nggak bisa mendefinisikan orang lain. Kristen, orang apa, enggak gitu. Waktu kecil kita colorblind. Sampai suatu ketika kita diajarin tentang identitas, diajarin tentang prasangka, diajarin tentang prejudis. Satu persatu prejudis di sini tuh. Oh, Islam gini, Kristen gini gitu. Itu sebetulnya kebencian diajarkan. Cinta itu fitrah kita, cinta itu nature kita. Tetapi kebencian justru identitas-identitas yang mengandung bias itu yang diajarkan. Nah, oleh karena itu, program-program kami tadi bersama Peace Generation Indonesia sudah 17 tahun. Sekarang kita programnya di Malaysia dan di Sumatera. Itu kita sebut namanya breaking down the walls ya. Building the bridge, breaking down the walls, membangun jembatan dan menghapuskan tembok prasangka ya. Karena prejudis itu adalah datang dari ignorance, datang dari ketidaktahuan. Setelah tahu mereka jadi sahabat gitu. Nah, sayangnya saya tulis di sini di tahun 2022, baru beberapa tahun kemarin, ini survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia. Ternyata survei itu membuktikan hanya 15% orang Indonesia yang memiliki meaningful contact, meaningful interaction. Kayak tadi ya. Jadi sebelumnya anak Muhammadiyah ini belum punya meaningful interaction. Tahu sih ada orang Kristen di sekitarnya, tetangganya, tapi nggak punya meaningful interaction. Sampai kita beri ruang untuk terjadi meaningful interaction. Main games, kemudian olahraga dan lain-lain. Terjadi meaningful interaction. Gitu. Artinya 85% orang Indonesia nggak punya meaningful interaction. Ini bahaya sekali. Waktu saya kecil, saya punya meaningful interaction. Kemudian ke sekolah negeri banyak teman-teman Kristen. Tetapi saya punya teman anaknya dari TK sampai kuliah sekolahnya Muslim. Ada juga keluarga Kristen yang dari TK sampai kuliah bahkan sampai kerja Kristen. Ini adalah polarisasi yang sangat besar, bukan terjadi di Indonesia saja, di seluruh dunia polarisasi ini. Gitu. Jadi ini hanya membuktikan bahwa kita sedang seperti terbelah gitu. Di online kita berinteraksi, tetapi ingat di online itu ada yang namanya filter bubble. Kita hanya berinteraksi dengan orang-orang yang kita mau berinteraksi. Kita hanya menerima informasi yang mau kita terima. Itu filter bubble. Survei terakhir dari PPIM tentang filter bubble itu sudah sangat solid. Jadi kita harus breaking the bubbles ini. Oleh karena itu saya bikin pesantren, itu homogen, tetapi bagaimana membuka jalur-jalur komunikasi dengan sekolah-sekolah lain. Karena kalau tanpa begitu siapa? Di mana mereka akan berinteraksi secara meaningful. Jadi harus secara sengaja membangun itu, ya. Membangun ruang-ruang perjumpaan. Saya di sini tulis juga bagaimana kasus-kasus kebencian ya. Ada yang tentang pembakaran Al-Quran, kemudian tentang pembunuhan di Libya dan lain-lain. Semuanya itu adalah karena less meaningful interaction. Nah, saya langsung ke kontak teori. Jadi menurut
Dari kontak teori itu ada sebuah teori yang sudah sangat lama ya. Ini dari Gordon W. Allport itu tahun 54. Ini teori lama banget. Yang mengatakan bahwa prasangka itu muncul dan prasangka itu adalah bibit konflik. Itu muncul karena tidak ada meaningful contact, dan meaningful contact itu bisa dikurangi dengan meaningful interaction. Prejudice itu bisa dikurangi dengan meaningful interaction. Syaratnya ada 4. Yang pertama, kalau kita membuat ruang perjumpaan, yang pertama harus ada common goal. Misalnya, Peace Generation kami mengumpulkan beberapa anak muda dari Ahmadiyah, Syiah, Muhammadiyah, NU, itu intrafaith judulnya, dengan waktu itu dengan PPIM. Mereka nyangka bahwa mereka akan berdialog tentang teologi. Enggak. Kita ngomongin ekologi. Mereka harus meneliti tentang berapa banyak air wudhu digunakan di masjid. Dan mereka sangat kaget, ternyata masjid menjadi ranking ketiga paling boros air setelah hotel dan mall. Maka mereka bekerja keras untuk ini. Udah nggak ngomongin lagi perbedaannya. Tapi ketika mereka sholat, mereka tahu, oh ternyata beda ya ininya. Kemudian ketika ngobrol tahu, dalam keseharian ada interaksi, akhirnya terjadi dialog. Tapi mereka sudah punya common goal. Yang kedua syaratnya adalah equal identity, equal status. Di awal anak-anak Syiah sama Ahmadiyah itu mereka nggak ngaku Ahmadiyah atau Syiah karena khawatir ini nggak equal, saya minoritas. Tetapi ketika semuanya sudah ngobrol dan ada kesepakatan bahwa kita semua equal, maka dia akhirnya bisa mengekspres bahwa siapa dia, tidak takut terintimidasi. Yang ketiga adalah harus ada non-competitive cooperation. Kalau kita bikin sepak bola, misalnya kita punya program namanya Kick for Peace, itu grupnya itu tidak 2 kelompok, tapi 2 kelompok itu disatukan menjadi satu tim, kemudian diacak, sehingga itu menjadi non-kompetitif. Dan yang terakhir harus ada garansi from authority. Jadi kami Peace Generation itu memberikan, kami sebagai CSO ya, memberikan ruang ya, apalagi kalau yang memberikan ruangnya itu adalah kelompok-kelompok yang punya otoritas begitu. Jadi itu yang kita perlukan menurut saya hari ini, dan kedatangan Paus Fransiskus ini adalah angin segar buat kita bahwa satu lagi jembatan dibangun. Ya, kita bisa menyaksikan bagaimana Imam Masjid Istiqlal secara visual dengan mengecup keningnya itu adalah sebuah simbol tadi kata Mas Afik, sebuah simbol. Oke, bahwa lihat pemimpin-pemimpin kita, mereka punya kedekatan dan sebetulnya tidak ada masalah apa-apa gitu. Dan sehingga tembok prasangka itu runtuh, kemudian jembatan kembali terbangun. Apalagi Paus Fransiskus ini sangat istimewa, sejak muda dia sudah terlibat dalam gerakan Scholas ya, yang dia sebut sebagai pohon zaitun atau pohon pertemuan, pohon perjumpaan. Itu adalah pohon-pohon jembatan. Jadi mudah-mudahan dengan kedatangan Paus ini, dan 1 bulan apa 2 bulan setelah kedatangan Paus itu, ke pesantren kami datang dari keuskupan, anak-anak muda keuskupan, ada sekitar 30 orang datang ke pesantren kami, dan itu programnya adalah menindaklanjuti Paus ini, kunjungan Paus itu gitu. Jadi mereka datang kemudian ngobrol dan berinteraksi dengan santri-santri kami, dan saya kira walaupun nanti ini setelah 5 bulan, setelah 1 tahun, semangat ini harus tetap digelorakan agar semakin banyak tembok-tembok yang diruntuhkan dan semakin banyak jembatan-jembatan yang dibangun. Demikian, terima kasih. Istimewa. Jadi rombongan Muhammadiyah disambut dengan selawatan tadi ya, itu menarik itu karena di Muhammadiyah nggak ada selawatan. Kalau Mas Hafik itu biasa. Saya di Semarang, Mas Hafik dan Kang Irfan, selapanan 35 hari sekali saya ikut pengajian di Pondok Pesantren Al-Itqon di Gus Ubaid. Karena di situ berkumpul santri-santri, mohon maaf, memang itu namanya, mohon maaf Bapak Kardinal, harus saya katakan, namanya santri bajingan. Tapi itu singkatan, berngaji mangan. Semua yang hadir di situ termasuk Romo pun santri bajingan gitu ya. Karena ikut ngaji ekologi, seni, budaya, meruntuhkan tembok di Pondok Pesantren Al-Itqon itu, dan itu luar biasa. Dan kemarin saya silaturahmi ke Ketum Pemuda Muhammadiyah, beliau cerita, ya Bang Fikar itu waktu mau salaman dengan Paus ketika di Vatikan bulan Agustus 2024,
Setiap kali mau salaman ditarik oleh Swiss Guard. Mau salaman ditarik oleh Swiss Guard. Lalu sebagai tebusan dia masuk ke makam Santo Petrus, tidak di bagian atas tapi dia boleh turun naik di bagian kaki dan dia sujud di situ. Dan buahnya pulang ke Indonesia periode ini diangkat jadi wamen. Yang pada salaman enggak gitu ya. Lalu Ketua Umum GP Ansor Gus Adin ini juga lucu. Dia menghayati meruntuhkan tembok sampai ke akar rumput di dalam keluarga. Putrinya itu diberi nama Maria Fatima. Baptisnya Maria, nama aslinya Fatima begitu ya. Dan itu diceritakan dengan bangga. Karena apa? Ada pengalaman spiritual di situ. Mengapa sampai putrinya bernama Maria Fatima. Ada satu perjumpaan dengan Bapak Suci yang membuat dia berkobar-kobar terberkati. Jadi pengalaman-pengalaman akar rumput ini bisa juga ditempatkan dalam sharing Mas Afik dan juga meruntuhkan tembok dari Kang Irfan. Kita akan berdansa bersama Pak Mikael II. Saya persilahkan, saya nggak berani banyak komentar. Ya baik, terima kasih Romo, Bapak Kardinal, Bapak Uskup, dan Pak Rektor, rekan-rekan semua yang baik. Saya, Pak Steve, dan Ibu ya dari yayasan, saya mendengar berita bahwa ada sekelompok penulis dari UIN untuk menyambut Paus itu datang dari Prof. Yuda. Dan saya sedikit kagum karena ini kunjungan Paus ini adalah kunjungan pastoral. Kunjungan yang sebetulnya ingin menemui orang-orang Katolik yang ada di Indonesia. Dan dalam bacaan saya, mungkin Paus ini akan membenahi orang-orang Katolik itu sendiri. Karena habis pemilu dan sebagainya, ada konfrontasi di sana. Tapi saya sejak awal, pada waktu rapat Franseda, persiapan Yayasan Franseda di Tilburg, ada satu rekan dari Belanda mengatakan, ini kita memiliki Paus yang akan membuat kejutan banyak. Ketika dia mendengar bahwa Paus Fransiskus ini datang, dia sudah kenal juga, datang dari Amerika Latin. Dan saya sebagai umat biasa, bukan sebagai siapa-siapa, punya latar belakang pendidikan, juga filsafat dan juga teologi. Saya kira Paus ini memberikan banyak kejutan. Dia selalu mengajak umat Katolik untuk makan habis, karena buat dia makanan itu adalah aset sosial. Jadi kalau kita tidak habiskan, kita membuat banyak orang miskin yang mestinya memiliki akses itu dibuang begitu saja. Dan menurut saya itu hal sederhana yang direfleksikan dengan tajam. Yang mengagumkan saya misalnya ketika dia datang mengunjungi ke Arab Saudi, mengunjungi imam besar Al-Azhar, dan buat saya itu sesuatu yang tidak pernah disentuh selama ini. Kita mempunyai banyak paus sebelumnya yang mengagumkan saya, antara lain Yohanes Paulus II yang berbicara sangat vokal mengenai martabat manusia, dan Paus ini melanjutkan ide ini untuk memberikan penegasan yang cukup tajam bahwa sebetulnya pintu Vatikan itu dibuka seluas-luasnya untuk rahmat, tidak hanya bagi orang Katolik tapi juga bagi semua orang. Dan saya juga pernah kena hipnotis yang menurut saya cukup luar biasa ketika dibuka tahun rahmat, di mana sekarang ada
ada pintu-pintu suci itu dibuka tahun 2014 kalau saya tidak salah, dan saya mengunjungi itu, dan itu buat saya luar biasa. Kenapa? Orang yang indifferent itu menjadi melihat ada sesuatu yang meaningful. Dan dokumen terakhir misalnya tentang lingkungan hidup, itu buat saya juga mengagumkan. Kenapa? Karena dia bicara pada intinya tentang dialog ekologis yang tidak hanya pada tataran teoretis, tapi juga aksi. Nah, kenapa teman-teman saya yang Muslim dari UIN itu mengambil inisiatif untuk kegiatan ini? Saya kira Paus Fransiskus itu semacam magic yang mengagumkan banyak orang. Dan saya sebagai orang Katolik yang awam biasa itu betul mengerti bahwa ini mesti menjadi sikap dasar orang Katolik, tetap ketika justru respons positifnya datang dari orang non-Katolik. Dan saya kira ini mengapa saya mengatakan bahwa mungkin perlu kita di Indonesia itu suasana dialog itu perlu dibangun. Saya kebetulan datang dari Flores, tinggal di atas pegunungan, tetapi kami punya koneksi dengan haji-haji yang ada di pantai. Kalau mereka datang dari pantai ke gunung, itu yang mereka cari pasti sapi untuk dan ketika kami datang ke selatan, ke pantai, pasti mereka tahu bahwa mereka akan menjual ikan. Jadi hubungan dialog itu tidak hanya pada tataran teoretis, tapi justru pada tataran sangat praktis yang sebetulnya dirintis oleh para pedagang-pedagang. Kalau dalam bahasa saya justru haji-haji itu para pedagang yang datang sampai ke gunung-gunung. Dan yang menarik buat saya misalnya, pada level yang cukup tinggi dalam pengalaman saya, misalnya mengikuti CRV, itu Council for Research in Philosophy and Cultures, yang pusatnya di Washington, Universitas Katolik di sana, itu yang mencoba berusaha untuk mengumpulkan banyak orang ahli-ahli yang datang dengan berbagai macam disiplin yang sangat ketat dalam bidang ilmu-ilmu sosial, tetapi ketika bicara tentang budaya, tentang kerjasama, bicara tentang solidaritas, semua bisa memahaminya. Sehingga buat saya misalnya, dialog solidaritas itu bukan sesuatu yang mustahil. Indonesia itu punya pengalaman luar biasa. Pada waktu pandemi itu saya rasa mujizat pembelajaran buat kita, di mana setiap orang itu coba berusaha untuk memberikan langkah praktis. Jadi dialog praktis itu justru terjadi melalui tindakan sosial. Saya kira itu yang menurut saya menjadi poin penting dan message penting dari Paus menurut saya justru di situ. Dan yang menarik adalah dialog itu kan itu sama seperti kalau Romo tadi mengatakan itu dansa, itu betul. Ketika saya maju, pasangan saya mesti mundur. Dan ketika saya ke kiri, pasangan saya mesti ke kanan. Jadi ada hubungan yang seimbang yang bisa terjadi. Tapi yang menjadi masalah adalah seperti yang tadi dikatakan sebelumnya, masalah prasangka. Prasangka ini kan sulit, tidak hanya pada tataran masyarakat sederhana, tapi juga pada masyarakat akademisi juga ada ketika dia sangat ketat dengan paradigmanya. Sulit melihat bahwa ada cara berpikir yang berbeda. Saya kira di situ perlu keberanian untuk itu. Dan satu-satunya hal yang membuat saya sangat bangga pada Paus Fransiskus adalah
berani membuka horizon kebersamaan dengan semua umat manusia. Jadi kalau pada tahun 2001 Kofi Annan mengatakan bahwa abad ini harus menjadi sebuah abad dialog, dan saya rasa langkah yang diambil seperti tokoh-tokoh seperti Paus Fransiskus, sesudah itu Imam Besar Al-Azhar, ini terobosan yang patut kita hargai. Terima kasih. Terima kasih, Mikael. Ini ada kaitannya tadi disebut Imam Besar Al-Azhar, berarti di Abu Dhabi, dan itu juga latar belakang kita mulai dari Abu Dhabi, kemudian Paus ke Indonesia di Istiqlal, dan hari ini ada di Semanggi di kampus Atmajaya. Abu Dhabi, Istiqlal, Semanggi, yang menghubungkan adalah kemanusiaan. Mas Safik dan Mas Irfan, saya pernah mendengar itu ada kecelakaan di jalan. Bres, lalu ada yang mau nolong tuh tanya, agamamu apa? Kebetulan jawabnya Islam. Islammu NU apa Muhammadiyah? Gitu kan. NU, NU-mu Gus Dur apa Muhammad? Masih terus, lah keburu mati. Aspek kemanusiaan harus ditopang dengan bela rasa. Dan Bapak Suci itu dalam kunjungannya ke Indonesia dibingkai dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Ketika bela rasa melandasi semuanya, lalu prasangka, persaudaraan akar rumput, tembok-tembok diruntuhkan, orang bisa berdansa dengan indah dan harmonis. Tepuk tangan untuk 3 narasumber pertama. Sebelum saya lanjutkan, apakah panitia bisa memberi kode? Prof Musda sudah sampai belum juga? Kalau begitu kita akan menyaksikan 2 tayangan video dari Mbak Dewi Paraswida ini dulu mahasiswa saya di Unika Sugo Pranoto yang kebetulan dapat bonus. Pertama, berangkat ke Vatikan dalam rangka Sinoda Orang Muda Lintas Agama. Lalu pada tahap berikutnya, dia juga dapat bonus untuk mengikuti studi Nostra Aetate selama 1 semester di Vatikan. Kita akan mendengarkan seperti apa kesan Mbak Dewi atas Paus Fransiskus dan juga nanti Mbak Ayu. Silahkan diputar tim IT kita. Sebagai generasi muda yang hidup di era globalisasi, yang semuanya serba maju dan canggih ini, kita kerap kali terjebak dalam perbedaan yang membawa kita kepada sekat-sekat yang membatasi diri kita. Padahal keberagaman menjadi sesuatu yang sebaiknya kita rayakan bersama-sama. Beberapa waktu lalu, Indonesia menerima kunjungan Paus Fransiskus atau pemimpin negara Kota Vatikan sekaligus pemimpin tertinggi agama Katolik Roma di seluruh dunia. Kehadiran beliau telah menunjukkan kepada kita betapa indahnya kita merayakan keberagaman. Betapa indahnya kita saling memperkuat melalui keberagaman latar belakang yang kita miliki masing-masing. Paus Fransiskus tidak hanya memberikan contoh-contoh gimmick, namun beliau telah melaksanakan apa yang dicontohkannya. Misalnya, beliau tidak pernah ragu-ragu berkunjung ke rumah ibadah milik orang lain. Beliau tidak pernah ragu bersalaman, bertegur sapa, berdiskusi, berdialog dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Satu hal yang pernah saya ikuti pada tahun 2019, Vatikan menyelenggarakan sebuah event diskusi yang melibatkan seluruh pemuka agama dan juga perwakilan dari United Nations. Dalam forum tersebut kita membahas bagaimana agama atau ajaran agama dapat berkontribusi atau dapat mendukung untuk mewujudkan Sustainable Development Goals atau biasa kita kenal dengan SDGs. Itu adalah salah satu pengalaman dan contoh bagaimana kita bisa merayakan keberagaman untuk mewujudkan hal yang besar
hal yang berdampak untuk banyak orang di muka bumi ini. Selamat dan sukses untuk kolokium dan sekaligus bedah buku dalam rangka memperingati 5 bulan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Halo, nama saya Ayu Kartika Dewi. Saya adalah salah satu co-founder Sabang Merauke. Sabang Merauke adalah program pertukaran pelajar atau program live-in antar daerah di Indonesia, di mana murid-murid SMP tinggal bersama keluarga yang beda agama, beda etnis selama liburan sekolah. Tujuannya adalah untuk supaya kenal, karena biasanya kalau kita nggak kenal, pasti kita punya banyak banget prasangka. Nah, ceritanya selalu bermacam-macam, tapi nggak, benang merahnya itu selalu sama. Selalu ceritanya adalah, oh ternyata orang dengan agama seperti ini tuh tidak menakutkan yang aku kira. Oh ternyata orang dengan ras ini tuh ternyata tidak semengerikan yang aku kira. Jadi cerita-ceritanya selalu sama. Jadi seneng banget ketika orang-orang muda Indonesia punya semakin banyak kesempatan untuk bisa ketemu dengan orang yang beda-beda, karena disitulah kita bisa meruntuhkan prasangka-prasangka yang ada. Nah, berkaitan dengan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia beberapa bulan yang lalu, salah satu hal yang paling membuat saya terkesan adalah ketika saya sempat mengikuti salah satu acaranya, dan salah satu hal yang membuat saya sangat terkesan adalah beliau ketika menghadiri acara itu sama sekali tidak seremonial, dan beliau justru meluangkan banyak sekali waktu untuk mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang muda yang memperjuangkan keberagaman dari berbagai bidang. Jadi di situ saya melihat penghargaan dan dukungan yang luar biasa dari Paus Fransiskus kepada upaya-upaya ini, dan semoga itu bisa terus kita teladani dan semoga semangatnya bisa terus kita lanjutkan. Sekali lagi selamat atas penerbitan bukunya dan semoga acaranya bisa lancar. Terima kasih. Iya, terima kasih pada panitia yang sudah menayangkan testimoni dari Mbak Ayu Kartika Dewi dan Mbak Dewi Paraswida. Nah, yang Dewi Paraswida ini yang dulu 2 kali berkesempatan ke Vatikan. Sambil menunggu pros muda, di sini sudah hadir guru besar yang juga berkontribusi untuk buku kita jauh-jauh dari Jogja. Sahabat dan guru saya, Prof. Makin ini naik kereta api tadi malam, masih agak ngantuk-ngantuk, capek. Saya undang untuk naik ke panggung, memberikan saripati dari tulisan yang disampaikan, bersama juga Prof. Alimatul Kiptiah. Dua-duanya saya undang untuk langsung naik ke panggung, sebelum nanti kita lanjutkan dengan diskusi umum kita. Juga kalau sudah hadir Prof. Jamhari Ma'ruf. Apakah sudah pulang? Tadi ada saya lihat. Oke, kalau begitu 2 tamu istimewa kita dari Yogyakarta. Silahkan naik ke panggung. Biasanya diiringi lagu Pulang ke Kotamu gitu ya. Yogyakarta. Ya, Ibu dulu, lady first. Oh ada ya, sudah ada mic-nya. Silakan Prof. Langsung. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan, salam Indonesia yang binika untuk kita semuanya. Ibu bapak sekalian, di Komnas Perempuan itu ada salam yang unik, yaitu salam Indonesia yang binika untuk kita semuanya. Biasanya jawabannya itu binika itu Indonesia. Kenapa salam ini dipilih?
Karena kalau kita mau salam semua agama dan kepercayaan, itu khawatir ada yang kelewat, salamnya tidak disebutkan. Sehingga ya sudah, salam Indonesia yang Bhinneka, kemudian jawabnya adalah Bhinneka itu Indonesia. Nah, salam ini saya pikir relevan dengan apa yang kita bincangkan pada siang hari ini. Tapi sebelumnya mohon izin kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan, Pak Rektor dan pimpinan, dan juga seluruh tokoh-tokoh agama dari Katolik dan yang hadir di sini, dan juga tim dari para penulis buku yang ada. Karena waktu sangat sedikit, mungkin saya langsung saja tanpa mengurangi kehormatan untuk menyebut satu persatu. Saya akan mulai dari kutipan yang disampaikan oleh Paus, ya, yaitu pada sebuah prakata buku yang diterbitkan oleh situs Vatikan News dalam rangka Hari Perempuan Internasional. Paus menyuruhkan tentang kesetaraan dalam keberagaman. Saya lihat dari 33 penulis itu ada 3 penulis tentang isu perempuan. Ya, ada Bu Anis, Bu Salma, Ketua Umum Aisyah, dan saya. Nah, ada beberapa pemikiran Paus yang menurut saya sangat luar biasa tentang isu perempuan yang disampaikan pada Hari Perempuan Internasional. Beliau mengatakan begini, saya pikir jika perempuan bisa menikmati kesetaraan, kesempatan penuh, mereka dapat berkontribusi secara substansi menuju perubahan yang diperlukan demi mencapai dunia perdamaian, inklusi, setia kawan, dan berkelanjutan secara integral. Kata beliau begitu. Selain itu juga beliau mengatakan bahwa wanita itu harus mendapatkan upah yang sama setara dengan laki-laki apabila memang pekerjaan mereka sama, dan kesenjangan upah antara gender merupakan ketidakadilan yang besar. Kemudian tahun 2021 beliau juga sempat menyampaikan bahwa sangat mengecam wabah kekerasan terhadap perempuan, yang beliau mengatakan bahwa kekerasan perempuan adalah luka merekah akibat budaya penindasan patriarkis yang macho. Nah, 2013 Paus menunjuk beberapa perempuan untuk tugas manajerial sejak tahun 2013, dan tahun lalu beliau berkata bahwa ada perbaikan di Vatikan setiap kali seorang wanita ditunjuk mengemban tugas yang agung itu. Gitu. Tepuk tangan untuk Paus kita. Ya. Oke. Apa yang saya sampaikan tadi itu tidak ada dalam tulisan saya. Ya, kenapa? Karena dalam tulisan saya saat itu saya dihubungi sama Pak Prof Ismet pada acara Jalsah Ahmadiyah di UK. Kemudian waktu hanya 3 hari, Mbak punya tulisan nggak tentang isu perempuan ini, kita akan menyambut Paus gitu. Apa ya? Ya sudah. Kemudian saya karena memang saya profesor kajian gender dan dari Komnas Perempuan, juga aktif di Aisyah dan di Tarjih Muhammadiyah, maka kemudian saya menuliskan tentang titik temu agama dan feminisme. Nah, kenapa ini sesuatu yang sangat penting untuk kita sampaikan dalam satu buku itu? Karena kadang-kadang begini, ini agama dengan feminis itu kompatibel atau enggak sih? Apakah yang satu jalan ke timur, yang satu jalan ke barat, atau apa begitu? Kemudian arti feminis itu sendiri apa? Kalau menurut pendapat saya, feminis itu adalah seseorang yang menyadari ada persoalan perempuan dan berusaha menyelesaikan persoalan itu sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Itu feminis. Dengan demikian saya dengan yakin mengatakan Nabi Muhammad juga seorang feminis. Bisa jadi dengan pendapatnya pastor yang tadi membela perempuan, maka pastor Paus juga seorang feminis, karena beliau menyadari ada persoalan perempuan lalu berusaha menyelesaikan persoalan perempuan itu sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Nah, memang masalahnya istilah feminis itu sendiri kontroversi. Ada yang mengatakan sesuai dengan agama, ada yang mengatakan tidak. Bahkan negatif stigma itu banyak yang melekat pada seseorang yang menyebut diri seorang feminis. Penelitian saya menemukan bahwa lebih banyak laki-laki yang menyebut dirinya seorang feminis daripada perempuan. Kenapa? Karena kalau laki-laki feminis, dia itu capnya positif.
dia membela perempuan, dia akan membantu pekerjaan di rumah dan sebagainya. Tapi kalau perempuan seorang feminis, cap negatifnya lebih banyak. Dia ingin mendominasi suaminya, tidak mau melahirkan, tidak mau berkeluarga dan sebagainya. Bahkan untuk konteks Indonesia juga sering dilabelkan dengan komunis. Misalnya, karena ada gerakan Gerwani dan sebagainya begitu. Sehingga make sense kalau penelitian saya menemukan bahwa justru lebih banyak laki-laki yang menyebut dirinya seorang feminis daripada perempuan. Karena perempuan menyebut dirinya seorang feminis itu lebih beresiko daripada laki-laki. Nah, ibu bapak sekalian yang saya hormati, sebenarnya munculnya feminis muslim itu menjembatani antara nilai-nilai sekuler dan juga nilai-nilai agama. Bagi saya berargumentasi menjadi feminis dan menjadi agamis dalam satu waktu yang sama itu sangat mungkin. Karena nilai-nilai feminis itu juga bisa kompatibel dengan nilai-nilai agama. Walaupun ada beberapa argumentasi katanya feminis itu barat, Islam itu timur gitu ya, sehingga nggak mungkin ketemu gitu. Tapi di dalam pemikiran-pemikiran yang saya pahami itu bisa kok ketemu di sana, ya. Nah, misalnya contoh di antara pemikiran-pemikiran yang moderat progresif itu bisa dekat dengan pemikiran-pemikiran feminis. Misalnya begini ibu bapak sekalian, contohnya terkait dengan konsep kepala keluarga di rumah, ya. Kepala keluarga itu sebenarnya fungsional atau hierarki? Di banyak pengalaman di keluarga Indonesia, kepala keluarga itu hanya persoalan administrasi tertulis di KK. Tapi secara fungsional keluarga Indonesia itu banyak kolektif kolegial. Karena itu ya sudahlah, tidak apa-apa kepala keluarga laki-laki toh itu hanya administrasi aja. Tapi realitasnya adalah kita kolektif kolegial. Kalau ini menurut pemikiran moderat atau difference theory. Atau kalau misalnya masalah imam sholat perempuan bagi laki-laki dewasa, wah ini kayaknya masih agak kontroversi. Tapi di Tanwir Aisyah beberapa waktu yang lalu, buku ini sudah diedarkan ke jamaah Aisyah, yang mana menurut Munas Tarji, walaupun memang belum ditanfis ya, 2010 di Malang perempuan itu bisa menjadi imam sholat bagi laki-laki dewasa dalam kondisi tertentu, ya. Namun demikian memang ini masih menjadi banyak perdebatan. Tapi kita sudah membahasnya tentang persoalan itu. Nah, bagi pemikiran moderat, ya sudahlah, tidak apa-apa, imam itu tetap laki-laki. Toh dia tidak berimplikasi kepada otoritarianisme di dalam keluarga itu. Tetap semuanya itu nomor satu, walaupun imamnya laki-laki. Contoh yang lain misalnya tentang jilbab, pakaian ini tanda penindasan atau tanda kebebasan? Bagi para feminis sekuler, sebagian mereka menuduh bahwa pakaian ini adalah tanda penindasan. Tapi bagi feminis muslim, ini bukan penindasan, ini kebebasan. Karena tergantung tubuh panah yang mau ditutup atau tidak, itu kita punya otonomi. Terakhir yang ingin kami sampaikan adalah pesan dari Buya Syafi'i saat itu menyampaikan begini di dalam buku yang beliau tulis. Beliau mengatakan begini, para laki-laki nggak usah khawatir dengan gerakan perempuan. Mereka tidak akan kok mengancam kamu gitu. Tapi yakinlah kalau perempuan dikasih tempat, dikasih hak-haknya, maka kamu juga akan bahagia. Saya pikir itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semangkok berlian untuk Bekasi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sebelum Prof makin, saya undang Ustadz Miftah. Apakah masih ada Ustadz Miftah Rahmat, kemudian Ibu Laila Nihayati dan Saudara Rian Fahardi. Panitia mohon menjemput pihak-pihak yang tadi disebut. Baik, selanjutnya Prof Al-Makin ini satu alma mater dengan saya waktu saya masih kuliah di Jogja. Tutor saya Prof Amin Abdullah
waktu itu dalam Islamic Studies. Beliau mengatakan pada saya karena nilai saya itu 9, lalu Prof. Amin itu bilang, Romo, actually you are intellectually a Muslim. Just one you have to do, sholat katanya, sholat 5 waktu. Lalu saya tunjukin buku brevir saya, Prof, saya sudah sholat 5 waktu, ini doa 5 kali sehari. Dan beliau, oh ternyata ada juga ya sholat 5 waktu di Katolik begitu. Silakan Prof, mengingatkan saya waktu masih di UIN Suka. Monggo Prof, ada mic-nya di sana, kurang lebih 5 menit untuk Prof. Cepat-cepatnya ya. Ya, terima kasih, selamat siang. Berkah dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo Putih, para Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas undangannya. Saya berusaha sesingkat mungkin. Kebetulan saya tidak akan menyinggung tulisan saya kira beberapa sudah membaca. Kebetulan saya saat ini belajar lagi kepada beberapa pemimpin umat juga, karena sedang menggarap berusaha dokumenter tentang relasi antar iman sebelum kemerdekaan, khususnya di Yogyakarta, dan bekerja sama dengan Komsos Keuskupan Agung Semarang yang ada di Yogyakarta, yaitu di Gereja Bringwulung. Di situ saya banyak belajar. Pertama, sangat mengejutkan dan mungkin layak kita apresiasi ya. Pertama, untuk memulai bahwa kedatangan Paus Fransiskus ini sangat berbeda dengan kedatangan Paus Yohanes Paulus yang kedua. Karena dalam beberapa tulisan penyambutan pada waktu Paus Yohanes Paulus kedua, itu terjadi debat di kalangan Muhammadiyah dan di kalangan NU tentang relasi antar iman, dan masih ada prejudis tentang gerakan misioneri mengkristenkan atau mengkatolikan Indonesia waktu itu. Tetapi sangat berbeda ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia, tidak ada lagi isu itu. Bahkan umat Muslim, baik pemimpin maupun umatnya, sangat senang dan menyambut kedatangan ini sebagai berkah bersama. Jadi ini adalah wujud bukti bahwa pemimpin satu agama di dunia saat ini adalah pemimpin semua agama. Ya, kita beriman, satu iman, itu juga sekaligus harus bisa mengapresiasi semua iman. Dan terjadi peningkatan atau apa gitu ya, rasa syukur kita, rasa toleransi dan hubungan antar iman di Indonesia di situ tampak. Tetapi persoalannya tidak di situ, persoalannya ada di tempat lain. Saya kira kita bisa menebak kemana itu arahnya. Jadi tidak pada relasi antar iman atau memahami yang berbeda, tetapi ada persoalan lain, ada persoalan hukum, ada persoalan etika, ada persoalan moral yang tidak perlu kita bahas di sini. Bapak Ibu, para Romo, para suster sekalian, yang saya pelajari tadi, yang saya membuat dokumenter tadi, ada banyak lebih dari sekedar toleransi yang ada di Jogja dan mungkin di Indonesia secara umum antara pemimpin agama. Sudah ada persahabatan dan kerjasama, tidak hanya toleransi. Misalnya yang paling kita kenal adalah peran Monsignor Sugio Pranoto, uskup pribumi pertama di Indonesia. Beliau, Prof. Musda, selamat datang. Beliau bekerja sama dengan para tokoh Muslim, baik tokoh nasionalis maupun tokoh Muslim yang ada waktu itu, yaitu antara Monsignor Sugio Pranoto dan Sultan, dan juga dengan Soekarno, Syahrir, Sudirman, dan lain-lain. Ini adalah wujud nyata dari kerjasama sebelum kemerdekaan atau pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
gitu ya. Dan juga dibuktikan sejak awal sebelum kemerdekaan, zaman Jepang ya, akhir-akhir ini ditulis oleh Romo Budi Subanar ya, bahwa para imam Katolik ini sudah membuktikan sebelum Paus Fransiskus menyerukan para Romo Katolik ini menjadi imam tidak hanya bagi umat Katolik, tetapi pada semua umat yang ada di Indonesia. Dan ini dibuktikan para aktivis tahun 60, tahun 70, misalnya Romo Mangun Wijaya, ini mendidik dan mentraining tidak hanya para pemuda Katolik, tetapi banyak sekali para aktivis Muslim yang beliau didik dan beliau training sehingga menjadi aktivis antar iman dan aktivis kaum marginal. Ya, tentu saja bekerja sama dengan Gus Dur, dengan MH Ainun Najib, dengan Cak Nur dan Johan Effendi dan lain-lain di era tahun 70 dan tahun 80. Kemudian ada satu dokumen yang menurut saya sangat perlu kita teliti ya. Ada persahabatan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Romo Van Lith. Nah, ini sangat menarik ya. Tetapi yang terjadi sebetulnya seirama tetapi berbeda. Jika di gereja Katolik berusaha untuk memakai lagu Jawa sejak tahun, saya kira mohon dibetulkan kalau salah, 1926 atau 24 itu ya. Dan kemudian juga mengakomodasi atau dalam bahasa Katoliknya inkulturisasi ya, Jawa, budaya Jawa ke dalam gereja, termasuk juga kebaya yang kemarin Bunda Maria digambarkan dalam lukisan kebaya itu ya. Tapi itu sebelum kemerdekaan sudah terjadi di dalam sejarahnya. Sementara di Muhammadiyah, orang Muslim yang notabene-nya menghindari pakaian Belanda, tetapi di Muhammadiyah justru berusaha sebagai Muslim tidak apa-apa berpakaian pakai dasi, dan sekaligus mereformasi tidak apa-apa sebagai Muslim tapi duduk di kursi belajar di kelas modern, tidak harus duduk di bawah dan kemudian ngaji secara belandongan atau kolosal. Tetapi ada saling mempengaruhi. Begitu juga ini data sejarah ya. Begitu juga terjadi pendirian perguruan tinggi dan rumah sakit di Muhammadiyah. Ini kira-kira terinspirasi oleh beberapa pembangunan rumah sakit dan sekolah yang ada di Katolik dan ada di Kristen. Seperti Panti Rapih, Bethesda, di Muhammadiyah tentu saja PKU Muhammadiyah dan beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah gitu ya. Jadi menurut saya sudah ada banyak contoh di Indonesia lebih dari sekedar toleransi, tetapi sudah menjalin persahabatan antara pemimpin agama Katolik dan Muslim, baik itu NU dan Muhammadiyah, dan juga umat-umat lain termasuk juga Ahmadiyah ya, yang patut kita angkat ya. Dan sebetulnya saya menemukan ada yang lebih jauh lagi, bukti yang lebih jauh lagi, toleransi dan kerjasama, bahkan saling bekerja sama di dalam satu negara umat yang berbeda, yaitu pernikahan antara Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan. Pramodawardhani adalah seorang Buddhis, Rakai Pikatan adalah seorang Hindu, dan dua-duanya itu hadir sebagai patung di Prambanan, yang satu sebagai Dewa Siwa, yang satu sebagai Dewi Durga. Dan dua-duanya itu menggambarkan dua ratu itu sebetulnya gitu ya perkiraannya. Maka antara Hindu dan Buddha sudah terjadi kerjasama pembangunan candi di Prambanan dan juga di Pelausan. Yang di depan adalah 3 rumah graha, Siwa, Brahma dan Wisnu. Yang di belakang justru adalah kompleks Buddha yang disebut Geraha Manjusri. Nah, saya kira kerjasama kita hari ini sebetulnya sudah dimulai jauh-jauh hari nenek moyang kita dan para pemimpin yang terdahulu. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Prof. Tadi Prof. Al-Makin mempraktekkan inkulturasi salam. Kita punya judul buku Salve, Salam Sejahtera. Beliau tadi ngendika mengatakan berkah dalam. Itu salve juga artinya.
Tapi dalam bahasa Jawa berkah dalam, maka endingnya mesem, ya, tersenyum, berkah dalam, saling tersenyum satu sama lain. Saya beri ruang pada Mbak Laila, silakan 5 menit Mbak Laila. Ya, terima kasih Romo dan terima kasih. Saya mungkin dari kalangan milenial, dari para senior saya yang hadir tentu, dan ada Rian dari Gen Z. Saya sungguh sangat bahagia sekali bahwa hari ini menjadi kesempatan yang sempurna menurut saya, perempuan bicara keberagaman. Dan tentu hari ini tidak akan mungkin ada kalau tidak ada mentor-mentor yang sekarang hadir. Ada Pak Steve, saya juga bersama Mas Willem dan Prof. Ismaturopi menghadirkan buku 33 tokoh ini. Saya tidak ahli menulis sebenarnya Pak, tapi saya cuma punya ide aja waktu itu bareng-bareng. Jadi yang ahlinya adalah para editor dan tentu para penulis yang lain. Tapi saya ingin bercerita seperti yang sebenarnya ada mentor yang mengilhami saya juga di sini, di Kang Irfan Amali. Terima kasih sudah hadir. Dan saya sangat terinspirasi waktu lalu, saya 2010 masuk di Jakarta. Saya belajar tentang comparative religion atau perbandingan agama. Pak Muti Ali adalah tadi yang disebutkan bahwa dia adalah tokoh keberagaman yang sesungguhnya, barangkali karena kami selalu lihat Muti Ali yang buku perbandingan agama. Saya waktu lalu 2010 juga berangkat, mungkin perjalanannya hampir jadi kayak mengikuti jejak-jejak langkahnya Kang Irfan kecil-kecil. Saya pergi, kesempatan waktu lalu adalah ke Palu. Saya melihat ada satu fenomena cerita, karena saya nggak mengalami waktu itu. Jadi ketemu banyak teman-teman yang sebaya saya, itu menceritakan bahwa saya benci tentang orang yang bukan muslim. Dengan segala macam cerita yang mereka sebenarnya juga nggak ketemu gitu ya, cerita yang turun-temurun. Sampai satu ketika saya sadar bahwa oke, sampai kapan kita terbuai dengan cerita-cerita itu? Yuk kita buat cerita baru di generasinya kita, karena kita sudah lelah, capek, dan harusnya kita membuat cerita baru yang menjadi jembatan. Tadi barangkali berapa kali kita mengulang kata jembatan, meruntuhkan tembok prasangka dan segala macam itu. Tapi tentu permasalahan yang hadir tadi, lagi-lagi kita mulainya dari mana? Saya harus ketemu siapa? Walaupun saya sangat senang dan bersyukur sekarang sudah banyak sekali gerakan-gerakan keberagaman, perdamaian yang dikemas dengan ciamik kalau kata anak-anak sekarang, menarik. Karena buat kami milenial Gen Z, tanpa mengurangi memperwakilkan mereka, kami seringkali agak bingung menghadapi bahasa-bahasa teori yang kemudian kita cara main keberagamannya itu gimana ya? Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Sehingga ikhtiar-ikhtiar kami yang kemudian saya lakukan adalah pada saat 2018 membangun satu project yang agak gila buat kami, adalah anak-anak muda, mengumpulkan 10 anak muda dari berbagai provinsi. Pada saat itu masih 34 provinsi. 10 itu adalah 10 kampus yang berbeda, 6 agama yang berbeda, dan suku-suku yang berbeda. Sangat sulit, satu-satu kami telepon hanya bermodalkan teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan berkat dukungan yang kita bilang ini bukan proyek siapapun tapi mimpi gilanya kami, itu berhasil kita lakukan. Sehingga ada 340 orang muda yang kami bisa racuni baik tentang keberagaman, toleransi, dan tentu kita bicara tentang karya. Karena sebenarnya bicara Indonesia bukan hanya saja tentu para mentor yang hadir kemudian punya suara yang bisa didengarkan, tapi kali ini kita masuk kepada bonus demografi yang saya sadari bahwa kami orang muda juga ingin berpartisipasi. Tapi kira-kira permainannya seperti apa? Mungkin itu yang selalu menjadi pertanyaan kami di anak-anak muda, yang pada akhirnya banyak sekali, tentu salah satunya dari Peace Generation, saya banyak sekali belajar. Berapa kali saya buka lagi buku 12 nilai perdamaian. Jadi sering kita main-mainnya Kang Irfan, ayo nilai 1, ayo nilai 2, digitu-gituin gitu. Jadi sampai hari ini kami di Harapan Pemuda Indonesia, saya memberanikan diri setelah Festival Pemuda, nama proyek kami dari 2018 sampai 2022 terakhir kami di Jawa Timur. Jadi kami keliling membersamai anak-anak muda dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya juga punya kesempatan untuk belajar langsung ke NTT, belajar langsung ke
Papua barangkali ya. Dan saya melihat di sana, saya juga merasakan saya menjadi minoritas seperti apa. Dan saya mengerti rasanya sholat susah, air nggak ada. Mereka nggak paham sebenarnya waktu kami ada 5 waktu untuk sholat kayak gitu. Dan perlu effort untuk kami jelaskan bahwa oh iya nggak apa-apa, oh iya nggak apa-apa. Sehingga di sana saya merasa bahwa oh ini ya yang namanya pengalaman minoritas. Dan ya tadi kata Mas Safik juga bilang bahwa kita yang mayoritas, itu mayoritasnya mungkin ya di kita aja di daerah mungkin Pulau Jawa. Saat ke daerah yang lain, kita minoritas kok. Barangkali saat kita ke Manado, waktu itu saya ke Manado, ya saya minoritas, kalianlah yang mayoritas. Disitulah sebenarnya kalau nilai-nilai Pancasila dan yang segala macam yang kita hafal pada zaman-zaman yang para senior ini, kami sedikit banyak lupa tentang nilai itu. Jadi kita bilang bahwa mari kita sama-sama bermain bersama atas nama Indonesia. Jadi pada saat itu kami rangkai kegiatan-kegiatan kami adalah main enggrang bersama, main congklak, tebak lagu Indonesia. Itu menjadi fun learning buat kita, walaupun mungkin tuh hanya 5 hari, tapi alhamdulillah sampai hari ini berarti hampir 7 tahun kami konsisten, komitmen juga untuk menjalankan kegiatan-kegiatan keberagaman untuk generasi muda. Tentu hari ini menjadi surprise buat kami di Harapan Pemuda Indonesia yang terus berikhtiar. Kami juga insya Allah nanti di bulan Ramadan kami konsisten ada kegiatan namanya Mesra Tren, mesra yang jadi tren. Nggak mau kalah sama Kang Irfan pokoknya. Jadi kami bikin Mesra Tren itu live in. Jadi kami juga waktu itu ini mungkin akan menjadi kali kedua ke pesantren yang saya akan membawa teman-teman dari non-muslim di pesantren saya di Kuningan, Jawa Barat. Itu kita akan buka bersama, akan ada banyak kegiatan dan kami akan camp di bawah Gunung Cermai. Di sana akan mengambil modulnya Kang Irfan 12 nilai perdamaian bersama teman-teman di Bali Peacemaker. Kami sebenarnya banyak permasalahan yang bukan hanya soal agama, tapi bagaimana kita menerima diri kita sebagai seorang anak yang mungkin kita akan bertumbuh dengan banyak permasalahan. Salah satunya bicara agama dan keyakinan. Dan saya berharap teman-teman yang ada di sini mungkin dari tadi agak bingung ya, penjelasannya agak susah untuk diserap, tapi tenang saja, kami mungkin dari Harapan Pemuda Indonesia, dari Kang Irfan, dari Distrik Berisik, kami ingin menyerap sebenarnya intisari dari tulisan-tulisan yang ada di dalam buku hari ini menjadi sesuatu yang tidak berat, tidak hanya teori, karena itu biasanya jadi jokesnya kami, itu mah teori aja gitu ya, tapi tanpa mengurangi makna, semoga permainan-permainan atau ikhtiar-ikhtiar kami dalam mengadvokasi nilai-nilai keberagaman itu akan lebih mengena, lebih bisa dipahami oleh setiap generasi tanpa mengurangi makna di dalamnya. Mungkin itu saja dan semoga buku ini menjadi perjalanan panjang bicara keberagaman untuk Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Laila. Langsung Mas Rian. Tes. Cek isinya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama saya ingin sampaikan ke inisiator dari penulisan buku, Kak Lail udah ngajak Rian yang mungkin secara biologis paling muda, tapi semangatnya mungkin lebih muda senior-seniornya Rian. Tepuk tangan dulu untuk senior-senior kita. Ya. Ini momen yang harus sebenarnya karena pada saat prakemerdekaan muda itu kekuatan. Sampai sekarang juga harusnya muda adalah kekuatan. Bung Karno beberapa kali menempatkan posisi pemuda dalam posisi yang paling tengah, paling dicari, dan yang paling dibutuhkan ketika kondisi mencari-cari kita. Dan momentum hari ini adalah kolaborasi lintas generasi, di mana setiap generasi duduk bersama, bertransaksi antar pengetahuan dan kebijaksanaan, dan itu yang kita butuhkan. Banyak mungkin yang bilang Gen Z susah diajak, generasi muda susah dibilangin. Ya, generasi kita terutama Rian yang mungkin juga adalah Gen Z, kita tidak bisa dipaksa, tapi kita bisa diajak dengan cara-cara yang saya anggap hari ini bahwa tidak hanya sekedar kata-kata, kita butuh narasi tindakan. Dan kedatangan Paus kemarin
Tidak hanya dengan kata-kata, tapi tindakan, kesederhanaan. Dan itu yang bikin kenapa TikTok algoritma kita begitu viral sampai 7 hari 7 malam soal kedatangan Paus kemarin. Dan sebenarnya saya juga bingung kenapa diajak menulis buku. Saya nggak tahu udah berapa banyak orang yang membaca buku dan tulisan saya di buku ini. Tapi setidaknya sebelum penulisan buku, pikiran-pikiran saya sudah tuangkan dalam sosial media saya yang sampai hari ini sudah ditonton 3 juta orang, dikomentari 9.000 orang, di save 11.000 orang. Apa artinya? Kita punya cara sendiri, teman-teman. Kita punya kekuatan di sini. Tapi sialnya, kita terkoneksi mungkin dengan dunia, dengan tren, dengan hashtag. Tapi kita disconnect dengan diri kita, apa yang kita mau, apa yang kita suarakan, dan bagaimana kita mau jadi siapa ke depannya. Itu yang saya tulis di dalam buku saya. Bagaimana dimulai dari Dr. Saki Santorelli yang mungkin bicara soal koneksi, disconnect dengan diri. Bagaimana kita harus kembali ke akar. Saya berusaha menarik bahwa kekuatan spiritual mungkin akan jadi salah satu kekuatan terbesar di masa depan. Ketika manusia sekarang sudah menghadapi tantangan untuk menjadi manusia baru di masa depan. Kemunculan AI, revolusi AI, kita hari ini betul-betul harus berpikir ulang bagaimana jangan-jangan ke depan generasi kita lebih suka ngobrol dengan ChatGPT daripada dengan manusia atau mungkin juga dengan Tuhan. Jadi perlu untuk mendekon ulang bagaimana pandangan kita terhadap teknologi, kepada AI, kepada digitalisasi. Makanya mungkin apa yang ditulis oleh Dr. Rosi Braidotti tentang the post-human knowledge itu penting bagi kita, meskipun di era Nusantara itu sudah dikerjakan oleh mungkin para wali atau mungkin orang-orang yang mendirikan pesantren, bagaimana post-human itu bukan hanya tentang menjadikan manusia sebagai sosok yang paling kuat, tapi di sana ada alam, di sana ada makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, dan mungkin ada non manusia ke depannya seperti robot yang mungkin akan menjadi aliansi atau musuh kita bersama. Jadi bagaimana akhirnya kita mendefinisikan ulang manusia itu dengan kembali ke akarnya kita. Agar apa? Agar kita nanti tidak terombang-ambing, sehingga kita tidak gampang FOMO, kita tidak gampang ikut-ikutan. Sebenarnya ada 3 tantangan Gen Z hari ini yang saya coba tuliskan juga. FOMO, fear of missing out, kita cenderung ikut-ikutan dengan tren tapi nggak tahu maunya kita apa. Efek dari FOMO adalah FOBO, fear of better option, di mana hari ini terlalu banyak pilihan, borderless, kemudian kita akhirnya sudah menentukan sesuatu tapi akhirnya nggak happy karena terlalu banyak pilihan. Efek dari itu adalah FODA, fear of doing anything. Generasi muda ke depan tidak akan melakukan apa-apa karena merasa pilihan saya selalu salah, saya selalu ditegur, atau misalnya saya selalu apa-apa yang saya kerjakan adalah salah. Yang paling saya ingin tekankan adalah pentingnya punya keyakinan yang kuat sebagai generasi muda. Dan keyakinan itu ditemukan ketika kita meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Cari waktu me time kita dengan cara-caranya kita, mau itu dengan cara nongkrong, mau itu dengan cara kita di coffee shop kah, sekedar baca, atau mungkin ke gunung, ke laut. Kita punya caranya sendiri, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita punya pelampung itu agar tidak terombang-ambing di situasi yang seperti sekarang. Angelia nang ora keli, katanya Sunan Kalijaga. Mohon maaf kalau salah pengucapan bahasa Jawanya karena saya orang Bugis. Tapi saya selalu bangga dengan leluhur saya, itu yang membentuk diri Rian sekarang sebagai leluhur, sebagai orang Bugis. Saya punya leluhur yang mengajarkan saya betapa pentingnya memegang prinsip, memegang keyakinan, karena itu yang bikin saya bertahan. Dan tentu yang akan bikin saya tidak terombang-ambing ke depan adalah kepercayaan saya terhadap agama saya. Dan saya harap generasi muda ke depan tidak hanya menjadikan agama sebagai backup plan. Ya, ini curhatan saya sendiri karena saya hanya mencari Tuhan ketika saya butuh, atau ketika lagi ada ujian, atau ketika misalnya lagi ditimpa masalah berat, baru ya Allah
tolong, tapi ketika misalnya sudah mencapai itu kita langsung tinggalkan. Akhirnya itu saya menjadi sebuah kritik bagi saya juga, bahwa saya harus menghadirkan Tuhan atau keyakinan saya di setiap hari, tindakan, ucapan, dan perbuatan, sehingga mungkin ke depan kita bisa berlaku adil semenjak dari pikiran dan akan ke perbuatan. Sekian. Rian Fardi, representasi Gen Z, tapi tetap berdiskresi, membuat pilihan-pilihan yang cerdas, dilandasi dengan keyakinan iman, supaya tidak tersesat dalam tanda kutip ya, terombang-ambing di tengah gelombang kehidupan ini. Terima kasih Rian. Prof Musda yang kita tunggu-tunggu sebelum nanti ditutup dengan tausiah oleh Ustadz kita. Prof Musda, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sudah sore ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya mohon maaf sekali kepada panitia, karena hari ini nggak tanpa ada terduga sebelumnya ada pengukuhan guru besar ya, salah satu anggota ICRP. Ya, sebagai pendiri ICRP saya mesti hadir dong ya. Jadi saya katakan pada panitia, aduh ini sesuatu yang tidak ada sebelumnya, begitu tiba-tiba dapat undangan, loh pengukuhan hari ini Pak Chandra ya, jadi saya mesti ke Cikarang dulu pagi-pagi sana, jadi ketika beliau sudah menyampaikan pidatonya saya menyelinap keluar menuju ke sini, tapi macet luar biasa. Alhamdulillah sebetulnya saya nggak perlu bicara, saya senang sekali mendengar anak-anak muda bicara ya. Saya itu berjibaku dengan urusan keberagaman itu sebelum kalian lahir ya. Tapi alhamdulillah saya senang sekali hari ini muncul tunas-tunas muda. Saya ngeliat Kiai Miftah aja, karena saya dengan bapaknya tuh sahabat ya. Bagaimana dengan almarhum Allahyarham Kang Jalal itu bersama-sama. Nah ada dua persoalan yang ingin saya sampaikan, singkat aja kan 5 menit. Pertama persoalan struktural. Memang kita sudah punya konstitusi yang menjamin hak-hak kebebasan beragama di negeri ini, jelas terbaca dalam konstitusi, dalam sejumlah undang-undang nasional kita. Persoalannya konstitusi itu nggak pernah menjadi landasan hukum di negeri ini. Jadi tergantung siapa personalnya, siapa pejabatnya. Kalau kita bilang oknum nanti Pak makin marah ya. Jangan bilang oknum karena banyak jumlahnya, satu mabes katanya. Jadi persoalannya adalah apa yang sudah kita putuskan dalam konstitusi itu tidak diimplementasikan. Jadi mestinya siapapun pejabatnya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, mestinya nggak boleh terjadi seperti yang terjadi di Kuningan dengan Ahmadiyah kan, mestinya nggak boleh siapapun. Karena ada konstitusi, ada sistem. Nah sistemnya ini yang belum terbangun. Nah gimana caranya kita semua nih kelompok masyarakat sipil, karena sekarang kekuatan ada pada kita, pada masyarakat sipil. Bagaimana kita membangun agar supaya sistem itu jalan. Siapapun kamu presidennya, siapapun kamu gubernur sampai ke tingkat kepala desa, no problem. Tapi kamu harus taat pada konstitusi, harus taat pada sistem hukum. Karena kan negara kita ini negara hukum, bukan negara agama. Ini loh kesepakatan para the founding fathers and mothers kita, para pendiri republik ini. Itu satu. Terus yang kedua, ini persoalan struktur, persoalan kultural. Ya, pendidikan kita mulai dari tingkat PAUD. Kebetulan saya sedang menangani PAUD nih sekarang nih, di usia saya sudah senja seperti ini saya menangani PAUD karena rupanya di sana problemnya. Nah, di PAUD itu nilai-nilai tentang keberagaman, toleransi, penghargaan terhadap sesama itu sama sekali nggak diajarkan secara serius. Ya sekali-sekali adalah diajarkan, tapi secara sistematik, ya secara serius, secara, kalau saya selalu mengatakan, ya pokoknya kata-kata yang paling enak itu adalah keseriusan. Kita membangun nilai mulai dari tingkat PAUD itu belum terbangun sepenuhnya. Karena itu kita melihat apa yang terjadi di PAUD ya, itu dah gambaran kemudian yang terjadi di perguruan tinggi berikutnya sampai ke pendidikan tinggi kita. Nilai-nilai keberagaman itu sesuatu yang asing. Nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap sesama. Kita selalu setiap hari mengatakan, iya kita bersaudara, ya bersaudara, persaudaraan itu penting. Tetapi kamu tahu nggak makna persaudaraan?
Kalau kita mengaku bersaudara sebagai satu bangsa, kita tidak boleh dong melakukan diskriminasi untuk alasan apapun. Kalau kita mengaku sebagai saudara sebangsa, kita nggak boleh melakukan eksploitasi untuk alasan apapun. Kita tidak boleh melakukan kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan berbasis agama untuk alasan apapun, nggak boleh. Sadar nggak kalian kalau kalian mengatakan kita saudara sebangsa setanah air? Kata-kata persaudaraan itu ada implikasinya dan itu sangat dahsyat sekali mestinya. Implikasinya itu harus diajarkan kepada kita semua melalui lembaga-lembaga formal pendidikan, mulai di tingkat PAUD sampai kepada perguruan tinggi. Ini penting sekali. Nah, kebetulan hari ini kita sedang membicarakan buku yang amat penting, saya senang sekali bisa bergabung di dalamnya. Dan ketika Paus datang, ya saya senang sekali karena saya 2 kali bertemu muka langsung dengan beliau. Tahun 2013, 2 bulan setelah beliau dilantik atau dikukuhkan sebagai Paus yang ke-266, saya bertemu ya dengan melalui organisasi Sante Gigio. Kebetulan organisasi Katolik ini di Indonesia sangat dekat ya dengan organisasi kami ICRP. Kami melakukan kegiatan itu mulai tahun-tahun 2013 atau sebelumnya tahun 2000-an. Ya, kemudian tahun 2017 saya bertemu lagi dan itu di Basilika ya. Jadi di Vatikan langsung. Dan saya melihat bahwa kedatangan Paus kemarin, saya berharap itu memberikan bukan hanya inspirasi tetapi mengubah. Ya, ada change ya dalam kehidupan pejabat kita. Tapi kok sama sekali tidak memberi kesan perubahan sama sekali ya. Tetap aja pejabat kita yang setingkat apa aja punya pengawal banyak sekali memenuhi jalan raya. Makanya macetnya kayak begini. Jadi kalau satu mobil pejabat lewat berapa banyak tuh pengawalnya. Ya. Padahal Paus datang, Paus ini kepala negara loh. Bukan hanya sekedar kepala agama. Datang tuh nggak dikawal. Mobilnya tuh terbuka lagi kacanya ya. Kebetulan waktu itu lewat di depan acara, kami membuat satu acara khusus untuk Paus ketika datang ke Indonesia, ke Jakarta. Ini adalah festival toleransi diadakan di di Galeri Nasional. Jadi beliau lewat di depan acara kami dan membuka, dan memang terbuka ya jendelanya. Saya bilang itu kepala negara dan kepala agama dengan jumlah pengikut yang miliaran. Tapi nggak ada sama sekali arogansinya. Tapi kehadiran Paus sama sekali tidak membawa bekas sedikit pun ya di dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Karena itu saya berharap bahwa Paus datang lagi deh ke Indonesia untuk memberikan inspirasi. Terima kasih atas Terima kasih Prof. Istimewa, luar biasa. Sebelum Ustadz Miftah, ini Ustadz saya yang baik, tidak ada perkara dengan penjual es teh ya. Mohon maaf, namanya sama saja, tapi beliau. Nanti saya akan memberi ruang 3 menit dari audiens. Saya melihat bahwa dari Gen Z sampai ke para guru besar, di tengah-tengah ada Ustadz. Hadir di sini juga yang menghubungkan generasi ini. Kebetulan beliau nanti sore akan dilantik menjadi salah satu pengurus untuk Komisi HAK KWI tahun 2025 sampai 2028. Mbak Olga nanti saya mention siap memberi komentar 3 menit untuk suasana kita sebelum ditutup. Ustadz Miftah, saya persilahkan. Terima kasih. Awalnya saya hendak menyampaikan salam yang diajarkan, salam Indonesia yang bineka. Bineka untuk Indonesia. Tapi karena sudah disebut Ustadz, tausiah juga, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para guru yang dimuliakan. Insya Allah saya singkat saja. Sejak kecil kalau saya sekolah di SD, kebagian upacara tugas saya itu pembaca doa. Dari dulu. Dan membaca doa biasanya di ujung acara. Tapi kali ini saya tidak baca doa. Saya hanya ingin menyampaikan, saya secara pribadi itu agak alergi kalau ada upaya untuk mengotak-ngotak, memecah belah dan lain sebagainya. Dengan mengeluarkan isu, dengan misalnya membeda-bedakan dan seterusnya. Pemisahan hatta bahkan NU Muhammadiyah sekarang pun itu sudah mulai bergeser. Romo menyampaikan ada Muhammadiyah berhati NU begitu.
ada NU berarti Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini di Indonesia khususnya, sekedar informasi saja, mungkin setahun terakhir itu ada upaya, dan saya tidak pernah merespon, Ibu dan Bapak, para Romo, saya tidak pernah merespon kecuali mungkin sekarang ini, pada kesempatan kali ini, yaitu ada isu di tengah-tengah kaum muslim Indonesia, polemik perbedaan pendapat tentang nasab para habib, begitu ya. Ya, nah, yang tersenyum ini mengikuti, ya. Lagian kata Prof. Musda, saya sama sekali tidak pernah komentar. Tapi satu saat, berapa hari yang lalu muncul foto saya menggandeng seorang habib dengan penuh kehormatan yang sedang sakit, saya gandeng. Dan komentarnya itu menyudutkan saya pada satu kelompok. Sampai saya kemudian mengatakan, mengapa kalian tidak bisa melihat kalau beliau adalah orang tua yang mesti kita muliakan, beliau adalah seorang sepuh yang mesti kita luhurkan. Mengapa terkotak-kotak pada isu ini sehingga penghormatan yang saya berikan kepada seorang habib yang sudah sepuh dianggap saya memihak satu kelompok. Tulisan saya di buku adalah sebuah penghormatan pada seseorang yang telah menghibahkan hidupnya untuk kemanusiaan. Buat seseorang yang memperjuangkan harkat hidup martabat orang lain, mendukung orang-orang yang tertindas, dan terus terang saya menjadi lebih sensitif karena Prof. Musda sampaikan beberapa waktu yang lalu kami memperingati haul berpulangnya ayah saya, dan saya menjadi lebih sensitif, lebih peka, jiwa saya mungkin jadi lebih melankolis setelah kehilangan yang besar itu. Dan setiap saya bertemu seorang yang sudah sepuh, di situ ada kerinduan saya pada ayah saya, ada kerinduan saya pada orang tua. Jadi ketika saya melihat sosok Sri Paus datang, sebetulnya yang saya lihat bukan sekedar seorang tokoh, yang saya lihat itu adalah ungkap kerinduan, kecintaan dari jutaan orang di seluruh dunia pada sosok-sosok seperti beliau. Di buku itu saya menulis, kok sekarang suasananya jadi sangat serius ini. Di buku itu saya menulis ada dua keberatan para malaikat dalam, karena tadi disebut tausiah, maka izin saya mengutip ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, para malaikat itu protes. Mereka berkata, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau akan ciptakan di muka bumi itu makhluk yang menumpahkan, yang berbuat kerusakan di dalamnya, di atasnya, dan menumpahkan darah. Jadi dua hal yang menjadi keberatan malaikat terhadap penciptaan manusia menurut ayat Al-Quran. Saya sampaikan di buku, bagi saya Sri Paus mencontohkan makhluk yang malaikat keberatan terhadapnya. Mengapa? Pada pesan apostolik beliau 2023 yang disampaikan juga tadi oleh Prof. Nasar tentang ekoteologis, bagaimana sebetulnya mencintai alam, menjaga alam, hatta bahkan dalam konteks ini buang sampah sembarangan pun sebetulnya itu melanggar nilai-nilai agama. Dan Paus diantara satu tokoh yang memperjuangkan itu, saya lihat. Itu yang kita rindukan dari tokoh-tokoh agama, mengajak supaya kita mencintai alam semesta ini. Jangan ngurusin tambang. Karena tambang adalah bagian dari alam semesta. Ya, siap. Beliau ini, saya selalu sampaikan, kita ketemu 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu saya sampaikan beliau ini masih garang dan lantang, tapi dibalut kelembutan. Baik. Jadi lupa lagi saya tadi. Malaikat. Jadi, nah, pertama tentang alam, yang kedua tentang fasad, menumpahkan darah. Ini keberatan malaikat. Tapi menumpahkan darah ini menurut saya ujung awalnya itu, katakanlah kalau kita ambil misalnya persekusi, sebelum persekusi itu, sebelumnya lagi itu ada misalnya stereotyping, stigmatisasi dan lain sebagainya, tahapan menuju persekusi. Dan mulai dengan labeling, mulai dengan tuduhan orang lain salah, sesat, kafir, murtad dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya nanti itu pada persekusi, ujung-ujungnya pada pertumpahan darah. Itu yang dikhawatirkan para malaikat. Dan itu dimulai lebih awalnya lagi dengan labeling, dengan tidak dapat menghargai perbedaan yang ada di tengah-tengah kita, apalagi sampai menyebarkan berita ini dan itu. Termasuk ketika Prof. Nasar itu menghormati Paus begitu rupa,
di media sosial yang beredar ya begitu. Muncullah itu kemasan-kemasan yang berniat untuk memecah belah kita. Itu yang kita mesti sangat hati-hati dan mesti kalau bisa alergi bahkan terhadap upaya seperti itu. Bagi saya kunjungan Sri Paus adalah kunjungan yang menghadirkan kerinduan saya khususnya pada sosok-sosok, pada teladan-teladan yang mendahulukan nilai-nilai kemanusiaan di atas segalanya. Berbahagialah saudara sekalian dan kita doakan karena penghujung kan ada doa ya Romo ya. Jadi kita doakan semoga Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa memperbanyak orang seperti Sri Paus Fransiskus di antara tokoh-tokoh agama kita, di antara tokoh-tokoh bangsa kita. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Ustadz. Tausiahnya sungguh-sungguh teduh, adem, ekoteologis banget, ya, ramah dan peduli lingkungan. Saya perhatikan tadi dari samping itu wajah Ustadz tuh Katolik banget gitu. Senyum, tenang, dan alangkah indahnya kalau Indonesia ini, dunia ini dipenuhi dengan ustadz-ustadz seperti Ustadz Miftah. Seperti yang tadi saya bilang, saya beri kesempatan untuk audiens sesuai dengan persetujuan panitia 3 menit Mbak Olga, nanti satu unsur dari dormitori Gen Z yang ada di sini sudah tunjuk jari. Sekarang Mbak Olga dulu, lalu nanti siap sebut namanya untuk merespons. Silakan Olga Lydia. Terima kasih Romo. Perkenalkan saya Olga Lydia. Saya sebenarnya agak bingung nih justru ngomong apa ya Romo. Saya tadi kesini datang sebagai salah satu dombanya Romo. Saya mengiringi Romo Budi saja karena saya bertugas di bawah Monsinyur sebagai bagian dari KWI untuk hubungan antar agama. Sebenarnya saya nggak begitu jelas juga bagian apa ya Mo ya, yang penting seru bantuin Romo ya saya ikut. Tadi saya sebenarnya agak sungkan nih bicara di depan orang-orang yang demikian hebat dengan pengalaman yang luar biasa. Beberapa saya bisa mengambil juga kayak seperti pengalaman Mas Irfan yang mengatakan bahwa kita tuh masih kecil, kita tuh benar-benar kertas putih ya. Kita nggak mengenal perbedaan. Yang kita tahu adalah teman main yang mana yang menyenangkan, yang larinya paling kenceng, itu yang paling menyenangkan. Terutama kalau kita bermain main benteng, atau kita harus hati-hati dengan siapa kalau kita main tajongkok gitu. Itu yang lebih penting gitu ketimbang perbedaan-perbedaan suku, ras, agama, itu sesuatu yang di luar kita gitu. Dan saya kecil memang dibesarkan tidak diajarin perbedaan itu karena begitu banyak hal yang harus dipelajari seorang anak kecil. Dan ibu saya juga kayaknya kesulitan gitu berdebat dengan saya kalau bicara soal ras. Karena saya merasa bahwa kita ini tinggal di Pulau Jawa ya. Jadi tentunya saya orang Jawa dong. Nah, ibu saya kesulitan menjelaskan pertama tetangga saya itu orang Betawi. Karena saya bilang nggak mungkin dong, kita Pulau Jawa. Kenapa dia Betawi? Ibu saya sudah menyerah. Kemudian dia juga menyerah pada saat orang di rumah saya bilang, oh ya saya mau pulang kampung, mau pulang ke Jawa. Itu lebih susah lagi menjelaskannya. Kita sudah di Pulau Jawa. Kenapa dia pulang ke Jawa gitu ya. Jadi karena perdebatan-perdebatan yang tidak penting ini, akhirnya ibu saya berpikir tidak perlu menjelaskan soal kata Cina. Nah kemudian persoalan timbul pada saat saya masih kecil. Saya lagi jalan keluar, kemudian saya ketemu dengan anak kecil lain. Nggak ada hujan, nggak ada angin ya. Tahu-tahu dia bilang, kamu Cina. Waduh, saya langsung pelak pinggang dong, kamu kalah kan. Sambil mikir, apa ya itu ya. Saya mesti jawab apa nih. Kalau dia bilang saya jelek, saya bilang enak aja saya cantik. Kalau dia bilang saya bodoh, enak aja saya pinter. Dia bilang saya Cina, saya jawab apa? Berpikir cepat. Enak aja, kamu tuh yang Cina. Dia kaget kan,
wajah kebingungan, saya merasa menang. Kamu tuh dasar Cina. Akhirnya dia pulang, Bapak Ibu sekalian, dan sepertinya dia krisis identitas. Karena dia jadi bingung yang Cina yang mana. Dan saya tuh karena nggak diajarin, saya pulang ya, saya mau cerita ke ibu saya gitu. Sebenarnya saya mau nanya itu arti katanya apa gitu ya. Cuma waktu saya cerita, ibu saya sempat wajahnya agak khawatir gitu ya. Hah, kamu dibilang gitu? Terus kamu jawab apa? Ya aku jawab aja, kamu tuh yang Cina. Ibu saya ketawa banget demikian keras. Saya pikir, ya udahlah, udah bener, ngapain perlu ditanya ya. Kayaknya keputusan saya sudah tepat. Jadi saya tadi waktu dengerin Irfan cerita itu, saya jadi ingat kisah saya waktu saya masih kecil. Terus saya waktu dengar kisahnya Safik ya, bahwa ada kesamaan gitu antara Katolik dengan NU ya. Saya kebetulan berkesempatan dapat berkat dari Paus. Dipegang kepalanya, rasanya pengen saya laminating. Saya bingung gimana, perlu keramas atau enggak gitu ya. Jadi memang sebetulnya ada kesamaan ya antara Katolik dan NU gitu, karena saya ingat kisah-kisah waktu Gus Dur itu banyak orang yang ingin banget dekat, bahkan berebut sendalnya Gus Dur ya, waktu sholat Jumat sendalnya hilang karena semua berebut untuk memegang sendalnya Gus Dur. Saya pun merasakan demikian waktu dipegang sama Bapak Uskup. Waduh, saya merasa sangat NU ya Safik ya. Karena bingung perlu keramas atau enggak gitu. Nah, baiklah, mungkin itu aja tanggapan saya, Romo. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi Mas siapa yang sudah angkat tangan? Silakan minta tolong panitia memberikan mix pada tengah. Saya beri bonus karena penulisnya 33, maka saya beri waktu 3 menit supaya 33 menit dari diskusi kita. Iya. Oke. Boleh bertanya pada Romo langsung? Boleh kan? Apa sih menariknya Kristen di Indonesia sampai didatangi Katolik Paus 3 kali dibanding dengan India? Oh ini dia, kalau nggak salah tuh sama 12 Rasul, kalau nggak salah Rasul Thomas. Sementara Indonesia sih nggak pernah kedatangan Rasul. Kenapa sih keunikannya itu? Dan bahkan ada yang pendeta dari India tuh datang langsung ke GBK, gitu Pak. Oke, ditujukan ke saya tadi. Ini yang harusnya jawab Monsignor Anton atau Bapak Kardinal ya. Mengapa? Tapi kalau kita ngikuti dulu penjelasan Bapak Kardinal, Monsignor Anton, salah satu motivasi adalah bahwa di Indonesia ditandai dengan keberagaman yang indah. Sebagai the biggest Muslim country ya, dengan penduduk terbesar beragama Islam, Islamnya Islam yang Quranik, rahmatan lil alamin gitu ya. Sehingga kurikulum cinta, lalu pendidikan cinta, pengalaman cinta itu nyambung. Apalagi Paus Fransiskus itu sangat concern dengan Laudato Si, Laudate Deum, suatu ajaran yang beliau sampaikan untuk menjaga keberagaman, keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan sehingga semua itu bersaudara, fratelli tutti. Kita orang bersaudara itu Indonesia banget, Pancasila banget. Itu salah satu alasan mengapa beliau memilih Indonesia, meskipun Indonesia tidak seperti India didatangi oleh salah satu rasul atau sebagainya tadi. Tapi pilihan itu juga menjadi berkat untuk bangsa kita. Sekaligus sebagai rangkuman dari seluruh diskusi kita, kehadiran Paus yang berlandaskan pada iman, persaudaraan dan bela rasa telah menghadirkan buah-buah yang bisa kita petik, setidaknya buah-buah refleksi dalam buku Salve Peregrinam Spei. Moga-moga refleksi yang terangkum dalam buku yang sangat bagus tadi juga menjadi gerakan di tingkat kita. Kalau meminjam bahasa Mas Safik, itu di akar rumput. Sehingga gerakan bersama, kurikulum cinta,
habliminallah, habliminanas, habliminalalamin, itu terjadi. Cinta pada Allah, cinta pada sesama, cinta pada alam semesta. Jangan mengeksploitasi, jangan bersikap diskriminasi, jangan melakukan kekerasan terhadap sesama, sekecil, sehina apapun. Selamat dan profisiat pada Willem dan tim editor yang telah menerbitkan buku yang sangat indah ini, yang baru saja kita bedah dalam kolokium siang ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada. Tadi dalam sambutan di awal ada yang mengutip peribahasa, tiada gading yang tak retak. Panjenengan semua, Anda semua adalah gading. Kalau ada kertakan, biarlah saya yang retak. Terima kasih. Salve Peregrinan Spain. Waktu saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih Romo Aloysius Budi atas kesediaannya untuk memandu sesi pada siang hari ini. Kami mohon untuk moderator dan juga pembicara untuk tetap berada di atas panggung. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Alodis. Berkah dalam